Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Indonesia dan Malaysia, meskipun merupakan dua negara yang berada di Asia Tenggara dan memiliki banyak kesamaan sejarah, budaya dan juga sosial, terlihat menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat kemajuan ekonomi, infrastruktur, serta kualitas hidup masyarakatnya. Meskipun Indonesia lebih besar secara geografis dan memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan Malaysia, dalam beberapa aspek, Malaysia terlihat lebih maju. Dalam video ini akan dibahas mengapa Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia dengan mengacu pada berbagai data terkini yang mencakup jumlah penduduk, produk domestik bruto atau GDP, tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan tingkat korupsi di masing-masing negara. Salah satu faktor utama yang membedakan Indonesia dan Malaysia adalah jumlah penduduknya. Indonesia adalah negara keempat dengan populasi terbesar di dunia dengan lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2024. Sedangkan Malaysia memiliki sekitar 34 juta jiwa saja. Jumlah penduduk yang besar memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam hal distribusi sumber daya, penciptaan lapangan pekerjaan, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Keberagaman jumlah penduduk ini turut mempengaruhi distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Malaysia dengan populasi yang lebih kecil memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengolah sumber daya alam dan distribusi kekayaan secara lebih efisien. Sementara itu, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar harus menghadapi tantangan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah yang terpencil. Produk domestik bruto atau GDP per kapita merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan ekonomi sebuah negara. Berdasarkan data terbaru dari Bank Dunia, pada tahun 2024, GDP per kapita Indonesia diperkirakan sekitar $4.800 Amerika Serikat, sementara Malaysia mencapai sekitar $13.000 Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki ekonomi yang besar, distribusi kekayaan dan pendapatan per individu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia. Secara keseluruhan, GDP nominal Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan sekitar $1,2 triliun Amerika Serikat, sedangkan Malaysia berada di kisaran $400 miliar. Namun meskipun GDP Indonesia lebih besar, Malaysia berhasil mencapai angka GDP per kapita yang jauh lebih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa Malaysia lebih efisien dalam mengelola ekonomi mereka dan menciptakan nilai tambah lebih tinggi bagi setiap warganya. Perbedaan ini sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor struktural seperti tingkat industrialisasi, sektor-sektor pendorong ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam. Malaysia memiliki sektor industri dan manufaktur yang lebih berkembang, khususnya di bidang elektronik, minyak dan gas, serta produk-produk dengan teknologi tinggi. Sementara itu, ekonomi Indonesia lebih bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan sumber daya alam yang tidak selalu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan seringkali bergantung pada harga komoditas yang fluktuatif. Bagaimana dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup dari dua negara ini? Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dan Malaysia juga mencerminkan perbedaan yang signifikan. Dalam hal indeks pembangunan manusia atau IPM yang mengukur kualitas hidup berdasarkan harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup, Malaysia berada di peringkat yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Berdasarkan laporan Human Development Index atau XDI dari PBB pada tahun 2023, Malaysia berada di peringkat 62 dunia dengan skor 0,811, sementara Indonesia berada di peringkat 107 dengan skor 0,718. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kualitas hidup rakyat Malaysia lebih baik daripada rakyat Indonesia. Salah satu faktor utama yang membedakan adalah akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik di Malaysia. Di Malaysia, sistem kesehatan dan pendidikan telah berkembang pesat
dengan fasilitas medis dan sekolah yang lebih banyak tersedia di seluruh negeri, terutama di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur. Sementara itu, Indonesia meskipun sudah mengalami kemajuan di sektor kesehatan dan pendidikan, masih harus menghadapi kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah pedalaman, terutama di luar Pulau Jawa, di mana fasilitas publik dan akses terhadap pelayanan dasar masih sangat terbatas. Selain itu, Malaysia juga memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Malaysia tercatat sekitar 5,6%, sedangkan di Indonesia mencapai 9,3%. Tentunya jauh lebih banyak karena populasi di Indonesia jauh lebih besar daripada di Malaysia. Meskipun dalam catatan Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan antar wilayah dan ketergantungan pada sektor informal menyebabkan angka kemiskinan tetap tinggi. Bagaimana kondisi pendidikan dari kedua negara ini? Pendidikan adalah salah satu aspek penting yang menentukan tingkat kemajuan suatu negara. Malaysia telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam sistem pendidikan mereka dengan fokus pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di seluruh negara. Berdasarkan data UNESCO, Malaysia memiliki tingkat partisipasi kasar atau Gross Enrollment Ratio di tingkat pendidikan dasar dan menengah yang sangat tinggi, sekitar 95%. Di sisi lain, Indonesia memiliki tingkat partisipasi kasar di pendidikan dasar sekitar 92%. Meskipun di beberapa daerah, partisipasi di pendidikan menengah masih rendah. Salah satu faktor indikator keberhasilan Malaysia dalam pendidikan adalah tingginya jumlah mahasiswa internasional yang belajar di negara tersebut. Malaysia menjadi tujuan utama bagi mahasiswa dari negara-negara Asia Tenggara dan Afrika karena kualitas pendidikan yang baik dan biaya pendidikan yang relatif terjangkau. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Malaysia tidak hanya melayani kebutuhan lokal, tetapi juga menarik minat dari luar negeri. Lalu bagaimanakah dengan Indonesia? Di Indonesia, meskipun pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan dalam beberapa tahun terakhir, masalah besar seperti kekurangan tenaga pengajar berkualitas, infrastruktur yang buruk, serta ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan utama. Hal ini tentunya berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan pada gilirannya pada kemampuan negara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekarang bagaimana keadaan kedua negara jika kita bicara dalam tema korupsi? Korupsi merupakan masalah besar yang dapat memperlambat laju pembangunan di banyak negara, dan Indonesia adalah salah satu negara yang menghadapi tantangan serius di bidang ini. Transparansi Internasional melalui Indeks Persepsi Korupsi atau CPI menempatkan Indonesia di peringkat 104 dunia pada tahun 2023 dengan skor 38 dari 100. Skor ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang sangat besar dalam pengelolaan pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, Malaysia berada di peringkat 57 dengan skor 49 yang meskipun tidak sempurna, menunjukkan bahwa Malaysia memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam hal mengatasi korupsi. Malaysia telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem hukum dan pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, seperti pembentukan badan pengawas independen dan perbaikan dalam sistem peradilan. Meskipun demikian, korupsi tetap menjadi masalah besar di Malaysia, terutama terkait dengan kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi dan pebisnis besar. Namun, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Malaysia dalam pemberantasan korupsi menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, di mana korupsi sudah mengakar kuat di berbagai level pemerintahan, dari kalangan atas sampai kalangan rakyat jelata, jika definisi korupsi itu termasuk perilaku mengambil sesuatu yang bukan haknya. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan, dalam banyak aspek, Malaysia menunjukkan tingkat kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki potensi besar karena ukurannya yang besar dan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak, tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, dan pengurangan kemiskinan masih sangat besar. Malaysia dengan ukuran yang lebih kecil mampu mengelola ekonomi dan sumber daya alam dengan lebih efisien, sehingga menghasilkan tingkat kesejahteraan dan GDP per kapita yang lebih tinggi. Keberhasilan Malaysia dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan juga menjadi faktor kunci yang membedakan kedua negara ini. Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir,
Tantangan besar seperti ketimpangan sosial, kualitas pendidikan yang belum merata, dan tingkat korupsi yang tinggi masih menghambat laju kemajuan negara ini. Namun, Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dengan fokus pada perbaikan sistem pendidikan, pemerintahan yang lebih transparan, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Indonesia memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan dan mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan jika itu semua berhasil, Indonesia tentunya akan menjadi raksasa yang besar di kawasan Asia Tenggara. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.